Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-15. Apa itu karya penciptaan? Jawabannya, karya penciptaan ialah Allah pada mulanya oleh firman kekuatannya telah menjadikan dari yang tiada dunia ini beserta segala isinya dalam waktu 6 hari demi dirinya sendiri, dan semuanya sungguh amat baik. Kita dapat membaca jawaban ini dari kitab Kejadian pasal 1, Ibrani 11 ayat 3, dan Amsal 16 ayat 4. Merujuk dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa Allah Elohim, Bapa, menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui firman anaknya yang tunggal oleh Roh Kudus yang memberikan hidup dan kehidupan pada seluruh ciptaan yang diciptakannya. Allah menciptakan adanya ruang dan waktu. Allah mengisinya dengan adanya materi, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta kita tahu adanya malaikat. Tiap-tiap ciptaan entitas itu di dalamnya terdapat hukum yang mengatur keberadaan tiap-tiap entitas, baik materi, tumbuhan, hewan, manusia, dan malaikat. Seluruh entitas itu berada di dalam satu sistem kehidupan yang dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri dalam satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap entitas memiliki otonominya sendiri, namun tiap-tiap entitas juga saat yang sama memerlukan entitas yang lain, saling berinteraksi tanpa ada campuran. Tiap-tiap entitas pada seluruh karya ciptaan Tuhan memiliki keragaman dan memiliki keunikan. Materi, ada gas, ada padat, ada cair. Dan tiap-tiap materi tersebut dapat berinteraksi dan pada dirinya mengalami sebuah perubahan akibat interaksi dengan ruang dan waktu dan menimbulkan suatu evolusi pada dirinya yang membuat materi-materi itu menarik menjadi satu kesatuan pada hukum yang Tuhan sudah tanamkan. Demikian juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Dari yang satu sel kecil, tak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, manusia, sampai dengan tumbuh-tumbuhan pepohonan yang besar, yang tidak mungkin dapat kita peluk dengan tangan kita. Lebih dari itu. Dan bervariasi jenisnya, kelasnya, bahkan ditempatkan di tempat yang bervariasi juga. Ada yang hidup di kutub, ada yang hidup di padang gurun, ada yang hidup di dalam air, ada yang hidup di dataran rendah, dataran tinggi, ada yang berbiji, ada yang berumbi, ada yang berbuah, bahkan ada yang tidak berumbi dan tidak berbuah. Terus berkembang, sekalipun mungkin ada yang musnah atau punah oleh karena kondisi alam dan mengalami evolusi pada entitas tumbuhan tersebut. Demikian juga binatang atau hewan. Ada yang menggunakan sayap untuk terbang, ada yang hidup di daratan, dataran tinggi, dataran rendah, dan di pegunungan. Ada yang hidup di air tawar, sungai, danau, ada yang hidup di lautan, ada yang hidup di sekitar kutub, ada yang hidup di padang gurun,
ada yang hidup di hutan tropis, subtropis, ada yang hidup di dalam lingkungan kemanusiaan dan sebagainya. Seluruh pada diri hewan tersebut ada otonominya, ada hukumnya, ada pengaturannya. Baik yang berkaitan dengan tumbuhan, berkaitan dengan materi yang ada, dengan manusia, di dalam suatu sistem kehidupan, di dalam ruang dan waktu, yang bisa mengalami evolusi. Demikian juga pada manusia, yang diberikan otoritas, otonomi, dan kekuasaan serta kekuatan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya, untuk memelihara bumi dan segala isinya sebagai penata layan. Manusia pun dari satu orang yang bernama Adam, lalu ada pasangannya Hawa, dan dilanjutkan dengan keturunannya, beragam suku, etnis, bangsa, bahasa, tempat tinggalnya, bahkan akhirnya berkolaborasi dan berkorelasi, bahkan bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan alam yang ada di sekitar, sehingga ada yang tinggal di wilayah daerah kutub, daerah padang gurun, di dekat hutan tropis, subtropis, di daerah pantai, di dataran tinggi, dataran rendah. Bahkan manusia beragam di dalam membangun kehidupan dan peradabannya, berinteraksi dengan beragam konteks zaman dan terus berkembang. Pada dirinya, manusia mengalami evolusi, baik evolusi pemikiran, evolusi peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Demikian juga pada para malaikat. Ada malaikat yang memuji-muji Tuhan, ada malaikat yang melayani, ada malaikat yang menyampaikan firman, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan Tuhan. Ada kerubim, ada serafim, ada malaikat perang, bahkan juga ada malaikat yang jatuh. Seluruhnya itu dalam satu tatanan yang dikendalikan oleh Allah sebagai ciptaan. Ada ciptaan yang bukan pribadi, yang dapat musnah, punah, seperti binatang, tumbuhan, dan materi, tetapi juga ada ciptaan pribadi yang sifatnya ada kekekalan, seperti malaikat dan manusia. Dengan keutuhan seperti itu dan saling berinteraksi, berkolaborasi, berkomunikasi di dalam kehidupan, dalam sistem kehidupan semesta alam, bumi dan segala isinya, kita tahu semuanya diatur oleh Tuhan. Tuhan Allah lah yang mengatur, menata, memberikan hidup dan kehidupan. Di dalam seluruh karya penciptaan itu juga, Allah menyatakan kehendaknya untuk seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada keteraturan, ada keindahan, ada keagungan. Pada dirinya tiap-tiap ciptaan itu sempurna, baik adanya. Dengan demikian kita tahu memang Tuhan betul-betul menyatakan keputusan penciptaannya, dan juga nantinya akan ada penciptaan kembali bagi orang percaya menikmati langit dan bumi yang baru. Kiranya pengajaran berkaitan dengan pertanyaan ini memberikan kepada setiap kita gairah untuk belajar, mengerti, dan memahami hidup yang kompleks ini yang Tuhan ciptakan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.